konseling kelompok ini adalah metode terapi yang melibatkan beberapa orang yang menghadapi dari masalah emosional. Jadi sini kita mengingatkan bagaimana kalian dapat menyelesaikan masalah ini. Nah, sebelum masuk di permasalahan kalian, Bapak mohon perkenalkan nama kalian masing-masing mengenai. Baik Pak, perkenalkan nama saya Purnama Pak. Perkenalkan nama saya Nurhati Salam. Perkenalkan nama saya Rizky Hidayat. Perkenalkan nama saya Isma Sabah. Perkenalkan nama saya Rizky Hidayat. Oke, baik. Jadi sudah sangat benar ya, sudah tahu namanya tadi. Sebelum kita melanjutkan, kita harus membuat kata janji. Nah, di sini kita berbicara tentang masalah pribadi. Jangan sampai ada dari salah satu dari kalian itu menceritakan ke orang lain. Ya. Jadi kita mulai dari konsep pertama. Ya, ini kata Bapak ya. Saya berjanji tidak akan membocorkan apa yang telah kita bicarakan pada hari ini kepada orang lain selain yang ada di ruangan ini. Jadi kita sudah berkonsensi. Jadi kami dan guru-guru BK memohon kepada orang-orang sekalian agar tidak membocorkan sesuatu apa yang telah kita bicarakan. Nah, kita masuk di permasalahan mulai dari siapa ini. Nah, jadi kami akan membahas permasalahan setiap kali tadi mulai dari sebelah kiri saya. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa yang menjadi faktor saya kurang bersemangat ke sekolah. Jadi saya di sini bisa dibilang anak perempuan, di mana ayah dan ibu saya itu menikah lagi dan saya hanya tinggal bersama nenek saya. Di sini saya merasa kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua saya karena kedua orang tua saya sudah memiliki keluarga masing-masing. Nah, akibat dari masalah tadi yang saya jelaskan, saya kurang bersemangat untuk datang ke sekolah, apalagi melihat teman-teman saya yang selalu yang terjemput oleh kedua orang tua mereka, dan ketika mereka di dalam kelas, mereka selalu membawa bekal yang telah dibuat oleh orang tua mereka. Baik, terima kasih. Oke, yang adik kedua di sebelahnya. Baik, jadi masalah saya di sini itu tidak adanya semangat dalam belajar. Karena mungkin yang pertama itu saya kan ingin bersekolah di impian saya, tetapi pemikiran orang tua saya dengan saya itu berbeda, dan mereka menginginkan saya bersekolah di sekolah yang mereka pilihan mereka. Jadi itu alasan saya tidak ada semangat bersekolah. Ini bisa jelaskan saya. Oke, selanjutnya yang berikut. Jadi masalah saya di sini, saya kurang semangat untuk sekolah, malas, karena saya suka dibully, diejek oleh teman-teman saya, dan juga mereka kadang menampilan saya culun. Saya juga kemudian di kelas, jadi mereka jadi seenak pada saya.
menjadi tugas saya. Ini kita mempunyai cukup masalah yang berat ya. Ya, Yang tidak bisa dibedakan dengan sendiri. ya. Jadi tujuan kita ya di sini bagaimana cara kita agar bisa mencari solusi dari masalah-masalah yang sudah dijelaskan oleh tadi. Jadi menurut teman-teman, dari sekian banyaknya masalah yang sudah diungkapkan, terlebih dahulu masalah apa dulu yang harus kita bicarakan? Mungkin kalau saya mengambil masalah dari Tiara, menurut saya itu kalau Kalau dari Vanessa, Ya Pak, sama-sama kan kita dalam keluarga lebih ke masalah yang lumayan berat. kalau dari Ridho, Jadi saudara MT. persaudaraan belum? Menurut saya itu ya masalah yang paling ingat itu masalah yang menikah tadi menyangkut tentang kekeluargaan yang dimana kedua belah itu sudah menjadi prioritas utama. Jadi kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Baik, jadi dari sekian banyaknya masalah, teman-teman memilih yang untuk diberikan solusi itu masalah dari kemudian, di mana yaitu dengan masalah ya ini malas kan, maksudnya malas menjadi anak yang kepo karena iri melihat teman-temannya yang selalu diantar jemput oleh orang tuanya, sering dikasih bekal, tapi kan kalau yang dari kondisinya dia gimana orang tuanya itu kan sudah pisah dan sekarang sudah tidak bersama. Jadi kalau dari bapak berat juga ya masalah banyak yang terjadi. Iya. Baik, kalau solusi dari bapak tentang masalah yang tadi terjadi ini ya harus yang pertama itu dia itu harus diurus. Sadar akan dirinya dari sekian banyaknya kasih sayang yang sudah diberikan dari nenek dan teman-teman. Sebenarnya itu sudah termasuk kasih sayang yang sangat besar. Cuma adik muda ini hanya melihat dari pandangan yang sadar dan hanya mengharapkan kepada ada kasih sayang yang memenuhi dari teman-teman ini dari neneknya. Ya baik, jadi kalau bagi saya yang pertama itu pasti dia memiliki sesuatu yang ingin dicapai kan? Yaitu harus melalui pendidikan. Jika ingin cita-cita yang mungkin harus tercapai, maka mungkin harus sekolah agar tidak merasa kurang ilmu maksudnya. Dan juga Bapak sangat menginspirasikan kepada adik muda yang sudah jauh-jauh dari rumah kembali meminta motivasi dari teman-teman. Jadi kalau untuk adik muda yang mau sekolah ya, karena sudah bisa juga kan orang tuanya, jadi yang terutama itu masalah ekonomi karena posisinya juga adik muda sekarang tinggal bersama. Mungkin bapak konselor dengan teman bapak ini bisa membantu agar adik muda ini bisa mendapatkan beasiswa sekolah gratis. Jadi dari yang saran bapak kasih tadi, semoga saja bisa merubah apa yang selalu dipikirkan oleh adik muda. Mungkin jika dia sudah mulai sekolah itu bisa saja di situ dia mendapatkan kasih sayang yang sama sama guru dan teman-teman. Baik, terima kasih Pak atas solusi dan motivasinya dari Bapak. Mungkin kedepannya saya akan lebih bersemangat lagi untuk datang ke sekolah karena ternyata masih banyak sekali yang sayang kepada saya, juga banyak teman-teman ada Bapak juga yang selalu memberikan yang akan mendukung saya.
Indonesia yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden yang ada di sini. Jadi teman-teman mungkin akan motivasi yang diberikan kepada Indonesia. Ya Mufti tetap semangat ya dalam belajar, sekolah, sering berdoa. Masih banyak yang saya sama Mufti. Nanti kita kerjakan juga sama-sama. Ya. Oke, mungkin masalah dari kerja sudah terbacakannya. Ya. Selanjutnya kita akan memilih masalah siapa yang harus kita berikan solusi di bagian kedua ini. Mungkin dari kerja, dari masalah siapa? Mungkin kalau dari saya masalah dari Anissa karena dia selalu dibully ketika di sekolah. Oke, baik dari saudara Isal ada tadi istilah. Ya mungkin dari saya juga sama dengan Mufti. Masalah dari Al-Umur mungkin yang tentang dibully di sekolah itu kan tidak pantas dan tidak adanya semangat dari seorang Anissa ini bersekolah. Mungkin masalah siapa? Kalau dari saya sama sih kayak bagusnya dari masalahnya Anissa saja. Dari mana? Dari saya sendiri itu masalah yang paling juga itu masalahnya Anissa karena ini tentang hubungan yang gimana bisa menyebabkan seseorang itu menjadi trauma. Jadi dari kesepakatan kita akan memberikan solusi dari masalah adik-adik saya karena kemudian ini juga cukup banyak di sekolah maupun di tempat kerja dimanapun. Ya. Kalau solusi dari Bapak pertama itu kepada Anissa, bahwasanya kalau ada anak yang kemudian dia segera melapor kepada pihak-pihak yang berwenang untuk para guru yang selama ini bisa agar supaya para guru ini bisa dikasih hukuman agar tidak melakukan kesalahan yang sama kepada Anissa. Jadi kepada pesan saya kepada Anissa, jangan pernah merasa cemas karena di samping itu tetap ada orang-orang yang selalu saya terhadap Anissa, termasuk teman-teman yang ada di sini. Saya kepada Anissa. Jadi berbanyaklah belajar, jangan selalu menutupi diri, bergaul dengan baik agar mendapat teman-teman yang lebih baik lagi. Mungkin itu solusi yang Bapak bisa berikan. Datanglah dari Bapak ini. Kalau dari Bapak mungkin adik Anissa bisa berbicara nanti dengan apa kalau bisa dipindahkan sekolah, tapi dengan catatan di mana harus dilihat dari kondisi lingkungan sekolah tersebut atau dari data dari lingkungan agar dia adik Anissa ini sudah tidak diberi lagi. Jadi bagaimana dengan adik Anissa? Ya, terima kasih Pak. Saya kedepannya akan tidak maksimal sama sekolah, lebih semangat lagi, lebih bergaul dengan teman-teman, dan lebih lagi. Dari teman-teman lain bagaimana? Kalau mungkin dari saya untuk Anissa pandai-pandailah mencari teman baik supaya tidak jadi dibully oleh teman-teman lain. Jadi motivasi dari Bapak adik-adik sekalian ke depan belajar dengan pemahaman ya, karena fisika ini sangat penting bagi kita manusia. Tentunya kita sebagai pendidik pun harus banyak belajar para adik, harus banyak belajar juga agar cita-cita yang telah diberikan tercapai, bisa membahagiakan disiplin yang kita. Tetaplah semangat, tetap kuat, tetap yakin, dan jangan berputus asa. Dari Bapak bagaimana? Dari mana? Dari apa yang disampaikan Bapak
itu saja. Semoga itu bisa menjadi sebuah solusi dari setiap masalah-masalah yang ada. Iya Pak. Semoga sudah tidak terjadi lagi atau bisa menjadi sebuah jalan keluar untuk menuju hal yang lebih baik. Iya Pak.